Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patroni Roza dengan NIM 11119110058. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS saya part 3, yaitu jaringan saraf tiruan menghitung data dengan menggunakan playground. Baik, kita lanjut aja langsung. Kita lihat data di sini bahwa di sini ditunjukkan nomor 1 data 2 dengan arsitektur 2 4 dan 1, input 2, neuron 4 dan output hidden layer 4 dan outputnya adalah 1. Maka kita buka di playgroundnya, itu data 2 tadi ya. Ya, data 2, berarti ini 2 data 2. Lalu hidden layernya 1, maka 4 menjadi 4 neuron. Kita lihat learning rate-nya 0,1, activation-nya tan. Tadi udah gua lihat kalau cowok mau berkarungin. Kita langsung mulai aja. Oke, di sini kemungkinan besar saya akan post untuk OBS-nya perekaman layar, karena waktu yang dibutuhkan sedikit agak lama, bisa 3-4 jam. Maka saya post saja, Pak. Nanti akan tunjukkan hasilnya. Ya, koreknya. Ya. Baik, ini lanjutannya baru 19.000 dengan output training test loss-nya 0,010 dengan training loss 0,009. Jadi kita post lagi supaya bisa menimbulkan 0,001. Oke, kita lanjut. Sekarang epochnya menuju 0,02. Jadi kemungkinan saya akan stop karena sudah 15 menit lebih saya menunggu. Bahkan tadi kalau bisa dilihat setelah video ini saya post, epoch di sini sudah 40-an ribu. Cuman karena saya dapat informasi bahwa bisa diulang 15 menit, saya putuskan untuk mengulangnya. Oke, cukup untuk soal nomor 1 dengan test lossnya 0,153, training lossnya 0,02. Artinya cuma kurang 0,001 agar bisa sesuai dengan soal. Tapi tadi Bapak sudah jelaskan bahwa bisa untuk bisa untuk 15 menit setelah itu diulang. Maaf, maksudnya diulang tadi, bukan di ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Saya pause dulu.
Baik Pak, saya sudah menunggu setelah 15 menit di soal nomor 2. Saya stop, saya menemukan dengan epoch 7000,381 dengan learning rate 0,001, activationnya relu, terus pakai penggunaan data 2, terus hidden layernya 1 dan 4 neuron dengan hasil test lossnya output 0,018, training lossnya 0,005. Begitu Pak. Lanjut kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini menggunakan data 2, lalu inputnya 2, arsitekturnya 4, lalu itu 4 dan hidden layernya 1. Oke, lanjut kita ke soal nomor Lu nggak bisa diedit dulu. 3, yaitu Sebagai lu ada video ini kan? Kayak buat ngedit video. data 2. Lu bener-bener ngepasin sampai 30.00 gitu. Gunakan data 2. Ini masa ya sih kan maksudnya di YouTube kan ada yang sampai 2 jam, 1 jam 2 jam kan masih bisa. Kok lama amat lu pakai yang 3 kan? Oke, kita Tahu mulai. juga bingung. Lu Kita bilang, lanjut. 90 anjir, gua 70 dong cepet. Gua tadi cepet banget, ini dari 400 ke 0,02. Terus gua ganti 70. Jangan, itu biarin udah 0, berapa. Oke udah. Oke, barusan poin 1 udah mau
kita lanjut. Untuk saya setelah soal nomor 3, saya setelah menunggu 15 menit, ternyata hasilnya mendapatkan 0,05 dengan tes lossnya, terus trainingnya lossnya 0,03. Untuk ini datanya 2 hidden layer mendapatkan 4 neuron, masing-masing hidden layer mendapatkan 4 neuron dengan hasil yang ada di video ini. Full pendek. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 itu kita lihat di sini. Sebentar. Kita lihat di sini. Nah, itu relu dengan activation relu, learning rate-nya 0,001, ini sama semua ya. Menggunakan data 2, hanya berubah activation-nya saja. Coba kita rubah. Sebentar. Kita refresh dulu ini. Itu rubah jadi relu. Mulai. Saya akan tunggu 15 menit dari sekarang. Dan selanjutnya kita soal nomor 4 dengan rate test loss-nya 0,007, lalu training loss-nya mendapatkan 0,001. Di sini kita mendapatkan hasil maksimal ya, di untuk 0,001 dengan epoch 6752. Kita mendapatkan hasil maksimal. Kita kena mencapai tujuan 0,001 ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Soal nomor 5 kita lanjut. Terus mana tadi soal? Oke, ini soal nomor 5. Data 2 sama. Cuman arsitekturnya sama. Tetap menggunakan data 2 di data. Tapi arsitekturnya sama, learning rate-nya itu menggunakan 0,01 dengan activation-nya sigmoid. Berarti sudah beda dengan yang tadi. Sudah beda dengan relu dan tan. Jadi kita mulai saja tadi, kita mulai lagi. Running rate-nya berarti kita refresh dulu sebentar. Running rate-nya kita ubah jadi 0,01. Activation-nya kita rubah jadi sigmoid dengan hidden layer yang sama. Oke, tidak ada lagi yang ini. Menggunakan data 2. Tetap menggunakan data 2. Soal nomor 5. Langsung kita mulai. Kita apply. Oke, coba kita turunin rasio retrainingnya atau kita naikin. Coba kita naikin sebentar. Apakah? Oh, dia turun. Agak lama. Nanti kita turunin. Kita tunggu selama 15 menit. Kalau pergerakan test loss-nya seperti ini sangat membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga 1 hari atau 24 jam. Karena di sini epochnya sudah bergerak cepat, namun test loss-nya masih menyentuh di angka 0,512, sedangkan training loss-nya 0,461. Oke, videonya saya akan post, tunggu selama 15 menit, berapapun hasilnya akan saya tunjukkan. Baik, setelah saya menunggu 15 menit, saya berhentikan dengan epoch 3645, learning rate-nya 0,01, navigation-nya sigmoid, dan menghasilkan output test loss-nya tembus di angka output 0,522, training loss-nya
0,374 dengan EPO 3645. Baik, selanjutnya akan ke soal nomor 6. Kita lihat dulu soal nomor 6. Slide nomor 6. Data 2, arsitektur masih sama, tapi yang berubah hanya activation. Itu menggunakan ReLU. Kalau tadi sigmoid, yang ini ReLU. Kita pindah, kita refresh dulu. Kita refresh, kita rubah activationnya menjadi ReLU. Kita tunggu lagi selama 15 menit. Oke, kita lanjut. Saya nomor 6 sudah mendapatkan hasil yang diinginkan dengan hasil output 0,001 sesuai dengan yang ada di soal, dengan EPO 2048, learning rate-nya 0,01, activation-nya ReLU. Saya catat dulu sebentar, Pak. Tes loss-nya mendapatkan 0,010. Training loss mendapatkan 0,001 dengan EPO 2048. Sesuai dengan apa yang ada di soal. Lalu saya ingin ke soal nomor 7. Kita lihat soal nomor 7 di sini. Nomor 7, menggunakan data 3 dengan arsitektur 241, learning rate-nya 0,001 dan menggunakan TAN. Artinya saya harus ke playground. Saya menggunakan data 3, hidden layer-nya 1, 4, outputnya bentar, nomor 7 TAN. Kita activation-nya TAN. Kita mulai. Oke. Dengan waktu kurang dari 22 menit, saya sudah mendapatkan hasil output yang test loss-nya 0,01, trading loss-nya mendapatkan 0,001. Jadi, soal nomor 7, di test loss-nya saya mendapatkan 0,001, di trading loss-nya saya mendapatkan 0,1 dengan EPO 793. Soal nomor 8 kita lanjut. Menggunakan data 3 dengan learning rate sama tapi ReLU. Nomor 8 kita lanjut. Ini kita ubah dengan ReLU, learning rate-nya kita ubah di sini. Kita mulai. Di review udah. Ini udah poin ke 9. Udah jadi cepet sekarang. Gua aja yang lambat malah. Baru 9 menit, tadi 9 udah kelar-kelar. Kita sekarang mencari
running rate-nya 0,01 dengan activation-nya relu ya. Kalau tadi cepat, yang membingungkan saya apakah ini performanya laptop atau gimana, saya juga bingung. Tadi di soal 1 sampai 3 itu mencapai 3 sampai 4 jam lebih saya menunggu. Akhirnya keterangannya sudah bisa setelah 15 menit. Saya rasa itu masih bisa lah gitu. Sekarang kita tunggu sampai 15 menit. Baik, kita lanjut. Di sini saya sudah mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang Bapak mau. Dengan tes loss-nya menghasilkan 0,01, 0,001. Training loss-nya mendapatkan 0,002. EPOH-nya berhenti di 4.424. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Kita ke 9. Data 9. Sini kita menggunakan data 3 dengan arsitektur 2 input, terus hidden layernya 2 dengan 4 neuron dan 1 output, running rate-nya 0, sekian dan tan-nya activation-nya tan. Oke, berarti di sini tambah hidden layernya, kita tambah neuron. Selanjutnya kita lanjut ke data yang nomor 11. Data 9 tan. Oke, kita tan. Kita mulai lagi. Dengan yang nomor 10 cuma bedanya di sini learning type itu kita menggunakan 0,1 dan aplikasinya itu Sigma. Kita coba ini outputnya datanya sama, hidupnya sama, dengan sama. Ini kalau ini juga learning itu 0,1 aplikasinya itu Sigma. Kita coba jalankan apakah kurang dari 15 menit output yang sebelum itu akan tercapai, yaitu 0,1 apakah belum. Ini kelihatan sangat cepat, baru mungkin belum ada 5 detik sudah mendapatkan 0,03. Setelahnya itu ternyata 0,02. Kurang kurang dari 1000 kita sudah mendapatkan training loss 0,01 dan EPOK itu 443. Lanjut ke data yang terakhir, itu datanya sama seperti yang data nomor 11, hanya berbeda di application yang yaitu Relu, dan ini lagi menggunakan Sigma. Kita versi dengan Relu dan kita coba jalankan. Hanya membutuhkan EPOK 203 untuk mendapatkan training loss 0,001. Baik, setelah saya menunggu setelah 15 menit dengan EPOH dengan output test loss-nya 0,03 dengan training loss-nya 0,004 dengan EPOH 3306. Kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Kita lihat nomor 10. Data 3 hanya berubah relu. Oke. Hanya berubah relu. Kita lanjut lagi. Kita tunggu selama 15 menit apakah berubah atau tidak. Baik, kita lanjut. Setelah saya menunggu setelah 15 menit, saya sudah mendapatkan hasil
dengan test lossnya 0,02, range 0,003, dengan EPO 4000,817. Kita lanjut soal nomor 11 ya Pak. Soal nomor 11, data 324101 sigmoid. Oke. Apakah datanya sama tadi? Sama, hanya berubah. Sigmoid. Oke, sigmoid. Sambil kita menunggu hasilnya, saya akan pause dulu sejenak. Ingat waktu. Oke, setelah 15 menit saya tunggu menghasilkan 0,08 sedang berjalan. Kita sambil tunggu lagi hingga 0,01. Tunggu. Setelah saya tunggu sampai 15 menit, maka hasilnya menjadi sekian. Tes loss menghasilkan 0,003, lalu training lossnya mendapatkan 0,004, dan yang EPO 2,626. Ke soal terakhir Pak, kita ke soal terakhir ya. Soal terakhir, data 3 ada relu, hanya berubah relu saja Pak ya. Kita ubah relu di sini. Mudah-mudahan bisa cepat. Tidak sampai 0, sekian detik saja sudah mencapai 0,26. Udah upload track. Oke. Kita sudah mendapatkan hasil 0,01 Pak ya. Dengan EPO 0,800, saya catat dulu. 0 EPO
test lossnya mendapatkan 0,001, training lossnya mendapatkan 0,002 dengan effort 800. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Patron Roza.